Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-sidiki wal wafa. Kaum muslimin, sahabat imani rahimakumullah, kita sebagai manusia biasa seringkali dilanda kegalauan, kerisauan dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti pernah menghadapi situasi tersebut, berbagai kesulitan, tantangan, permasalahan yang kita hadapi sebagai manusia biasa, yang tentu kita memerlukan panduan bagaimana menghadapinya. Bahkan begitupun orang-orang yang menjadi penyuruh kebaikan, para dai, para duat ilallah juga akan menghadapi permasalahan yang sama. Suatu ketika bisa dilanda kerisauan menghadapi penerimaan terhadap dakwahnya, seruan kebaikannya. Nah, bagaimanakah kita bersikap dan mengatasi persoalan tersebut? Tentu kita bisa belajar dari banyak sumber bagaimana orang soleh, Nabi dan Rasul menghadapi situasi tersebut. Hari ini kita akan belajar dari Nabiullah Daud alaihissalam bagaimana menghadapi situasi tersebut. Dalam situasi tertentu, bahkan baginda Rasulullah SAW, Nabi kita yang agung, juga sempat mengalami kerisauan menghadapi penolakan kaumnya, kaum kafir Quraisy di Mekah. Betapa seruan kebaikan, ajakan untuk masuk dalam Islam, menyuruh kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu pun menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi fitnah, menghadapi berbagai kendala yang lainnya dan tribulasi. Nah, ketika Rasulullah menghadapi situasi seperti ini, maka Allah SWT kemudian memberikan panduan sebagaimana yang dinukilkan dari surah Shad. Allah SWT berfirman di ayat ke-17 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Allah SWT ketika menghadapi pengaduan Rasulnya, baginda tercinta Muhammad Rasulullah SAW, tentang penolakan kaumnya dari masuk ke dalam Islam, menghamba kepada Allah, maka Allah kemudian SWT meminta Rasul yang itu bersabar dengan ungkapan di ayat 17 surat Shad, Isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah ya Muhammad. Isbir ya Muhammad ala ma yaqulun. Apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah tentang dakwahmu, tentang seruan kepada Allah SWT. Sesungguhnya apapun yang mereka katakan tentu akan menjadi ujian, akan menjadi batu ujian kesabaran bagi baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah SWT kemudian tidak hanya cukup sampai di situ. Kemudian Allah SWT memberikan pelajaran hikmah di lanjutan ayatnya. Wadhkur abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Bagaimana bersikap menghadapi situasi tersebut? Situasi dakwah yang kurang kondusif misalnya, atau penolakan dari orang-orang yang diajak pada kebaikan, atau mungkin bagi kita manusia biasa menghadapi perkataan orang lain terhadap kebaikan kita, apa yang kita lakukan, maka Allah mengingatkan, wadhkur abdana, ingatlah seorang hamba kami yaitu Daud. Kenapa dengan beliau? Dzal aidi innahu awwab. Nabi Daud bukan nabi yang biasa, nabi yang memiliki keutamaan. Di antaranya Allah sebutkan di situ Dzal aidi. Dzal aidi bermakna memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, kekayaan dan sebagainya. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai nabi yang juga menjadi raja, yang menjadi menguasai tidak hanya kerajaan manusia, tapi juga makhluk yang lainnya. Allah gambarkan dalam ayat berikutnya bagaimana keutamaan Nabi Daud. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kata Allah, kami telah tundukkan al-jibal, gunung-gunung, ma'ahu, untuk apa? Untuk bersama-sama Nabi Daud, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Untuk bersama-sama Nabi Daud kemudian bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Taala, mengagungkan Allah Taala, bertauhid pada Allah. Yusabbihna bil asyi wal isyraq, bertasbih di pagi maupun petang. Allah tundukkan gunung-gunung untuk bersama beliau Nabi Daud alaihissalam
Nabi Daud memahami ya kondisi alam, ya bersahabat dengan alam, menundukkan alam semesta ini, dan kemudian gunung ditundukkan bersama Nabi Daud juga untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak hanya gunung, tapi juga wat-tayra mahsuratan kullul lahu awab di ayat selanjutnya. Begitu pula halnya dengan burung-burung. Burung-burung mahsuratan, mereka dikumpulkan berkelompok-kelompok, kullul lahu awab, semuanya dalam keadaan awab. Awab bermakna yang pertama adalah yaitu taibun atau tawab, yang bertaubat kembali pada Allah. Yang kedua punya makna inabah, kembali menuju kepada Allah. Yang ketiga punya makna arruja, ya kembali, dan juga at-ta'ah, ya mentaat pada Allah SWT. Makna kullul lahu adalah bahwasanya makhluk-makhluk Allah baik yang hidup maupun yang mati, gunung-gunung maupun juga burung-burung, keduanya baik benda mati maupun makhluk hidup, bersama Nabi Daud tunduk pada Allah dengan yusabbihna bil asyiyi wal isyraq. Sahabat iman Allah, betapa ketika Rasulullah mengadukan penolakan kaumnya, kaum musyrikin Mekah terhadap dakwah yang beliau sampaikan, dan beliau merasa risau dengan itu, maka Allah ajarkan agar mengingat keberadaan Nabi Daud yang punya keutamaan, yaitu bahkan mampu menundukkan gunung, ya, makhluk benda mati, dan juga burung-burung, untuk semuanya bersama-sama bertasbih, menyeru dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian ya Allah SWT gambarkan dengan keutamaan mereka semua, Nabi Daud sebagai al-awwab, dan juga diikuti bersama dengan makhluk Allah yang lain, gunung dan juga burung-burung, kullul lahu awwab. Maka dengan itulah Allah perkuat kerajaan Nabi Daud. Wa sadatna mulkahu wa atainal hikmata wa faslal khitab. Sahabat iman Allah, bahwasanya solusi rohani yang Allah gambarkan dalam ayat ini adalah betapa baginda Rasulullah diajarkan untuk mengenang keutamaan Nabi Daud. Dalam hal apa? Dalam karakter awwab, dalam karakter senantiasa kembali kepada Allah, dalam karakter senantiasa memuji Allah, dalam karakter senantiasa taat pada Allah. Dan ini kemudian ketaatannya, tasbihnya, ketauhidannya itu bahkan diikuti oleh makhluk Allah yang lainnya, benda mati maupun benda makhluk hidup. Begitupun kita akan mencermati di ayat yang lainnya, misalnya Allah SWT kemudian memuji Nabi Daud di ayat yang lainnya. Wa wahabna lahu Dawud wa Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami telah anugerahkan baginya Nabi Daud Sulaiman, ya. Ni'mal abdu, dia adalah sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah. Kullul lahu awwab. Keduanya, baik Daud dan Sulaiman alaihimussalam, kedua-duanya memiliki karakter awwab. Sahabat iman Allah, maka sudah sepantasnya ketika kita menghadapi situasi yang buruk, ujian, bencana, persoalan dan sebagainya, maka mari kembali pada karakter kita, karakter awwab. Karakter seorang muslim yang Allah puji, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba yang memiliki karakter awwab. Maka sudah sepantasnya dalam kehidupan kita, mari kita perkuat karakter awwab. Apa itu karakter awwab? Disirikan dengan yusabbihna bil asyiyi wal isyraq, memperbanyak bertasbih, memperbanyak mensucikan Allah, memperbanyak kembali pada Allah, memperbanyak kembali mentaati Allah dalam berbagai keadaan. Karenanya dengan itulah maka kemudian Allah berikan ya pengaruh, ya keutamaan dalam berbagai hal baik dunia maupun akhirat kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah berikan kepada Nabi Daud kerajaan yang megah, kekayaan yang megah. Karena apa? Karena karakternya sebagai orang yang awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia biasa, apapun persoalan kita, apapun masalah kita hadapi, maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, memuji Allah, membesarkannya, bertasbih kepadanya. Maka karena itu, sahabat iman Allah, dengan itulah maka kita akan memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki kualitas pribadi kita, sehingga senantiasa terikat pada Allah
bergantung pada Allah, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter ini kalau kita lihat dalam ayat tadi, Allah SWT menggambarkan 3 makhluk Allah yang kesemuanya memiliki karakter awab. Di situ ada Nabi Daud alaihissalam, ada gunung-gunung, dan juga ada burung-burung. Yang ketiganya dijuluki dengan kullun lahu awab. Sahabat dimuliakan Allah, perwakilan dari 3 jenis makhluk Allah yang Allah berikan karakter awab ini juga tergambar dalam ayat yang lain dalam surah Saba ayat 10. Walau ataina Dauda minna fatla ya jibal awibi wa tayra wa alanna lahul hadid, ya. Dan kami telah berikan kepada Nabi Daud keutamaan dari kami, yaitu berupa kerajaan dan berupa kenabian. Kemudian Allah gambarkan di situ, ya jibal awibi wa tayra wa alanna lahul hadid. Wahai gunung-gunung, awibi ma'ahu, maka wahai gunung-gunung, maka kembalilah kepada Allah, berlaku awablah ma'ahu bersama Nabi Daud. Wa tayra, begitupun juga burung-burung. Wa alanna lahul hadid, maka kemudian kami ludahkan bagi Nabi Daud itu besi, ya. Sahabat dimuliakan Allah, dengan demikian maka sesungguhnya keutamaan seorang muslim, seorang hamba Allah adalah manakala kita senantiasa berupaya kembali kepada Allah. Karena jangan ke manusia, bahkan benda mati, makhluk hidup yang lain pun, gunung dan burung juga senantiasa memiliki karakter awab. Karenanya tentu alangkah hinanya manusia, alangkah hinanya seorang hamba bila kita tidak kembali kepada Allah dalam segala persoalan kita. Maka kembali kepada Allah, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, dan kemudian dengan itu kita akan memperkokoh rohani kita lebih kuat menghadapi situasi apapun dalam keadaan bagaimanapun. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah-hidayahnya, memberikan kekuatan dan keselamatan pada kita untuk mampu terus menjadi lebih baik, mampu mengatasi segala persoalan kita, dan kembali pada Allah dalam keadaan menjadi orang-orang yang awab. Ni'mal abdu innahu awab. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.